Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita kembali melaksanakan kajian-kajian kita di Masjid Raya An-Nur. Sudah dimulai juga sejak kemarin, hari kedua setelah kita libur sepekan pasca Idul Fitri. Dan setelah zuhur ini insyaAllah akan ada tabligh akbar keluarga besar pesantren Al-Fatah Temboro Riau, sehingga jemaah dimanapun berada yang belum datang ke Masjid Raya An-Nur, setelah zuhur insyaAllah akan ada tabligh akbar keluarga besar pesantren Al-Fatah Temboro Riau. Sudah banyak para santri yang hadir dan keluarga besar. Ahlan wa sahlan, selamat datang Masjid Raya An-Nur. Mudah-mudahan hadir kita menjadi sebab himmah semakin kuat, semangat, keinginan, tekad semakin kuat dalam menuntut ilmu. Silaturahim ini membuat hati-hati kita dekat. Dan inilah yang nanti akan menjaga tanah Melayu, tanah sebagai tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat umat melaksanakan Islam dengan mazhab Syafi'i dan bertariqah dengan tariqah Sunni, yang tariqahnya memunculkan akhlak-akhlak mulia, amaliyah dalam hidup sehari-hari. Sehingga para hafiz Quran yang sudah duduk di majlis ini mudah-mudahan ke depan menjadi para alim yang akan mengajarkan akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kepada umat dan seterusnya. Akan mengajarkan umat dengan pemahaman yang sahih, karena kita perlu sadar saat ini di sekitar kita ada yang salafi atau wahabi atau bermanhaj salaf, ada syiah, ada kebatinan, ada agnostik atau kaum materialis, ada ateis dan berbagai kelompok masyarakat. Ahlus Sunnah mesti tegak di tengah, mesti mengusung kebenaran dan mesti berada di tengah umat untuk terus menerangi umat menuju jalan yang lurus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, siang ini kita lanjutkan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim terkait profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru. Maka masuk kita pada fasal yang ke-11 tentang metode Rasul dalam mengajar, yaitu ketika beliau mengajar, beliau menjelaskan secara lisan atau secara ceramah, secara penjelasan mulut beliau, tapi juga diikuti dengan isyarat. Sehingga kadang beliau menunjuk dengan tangan, beliau mengangkat, beliau merapatkan jari dan lain-lain. Kenapa beliau lakukan itu? Karena kadang kalau kita hanya dengan lisan, orang tak paham yang kita sampaikan, atau sebagian orang paham, sebagian tidak. Dia butuh penjelasan tambahan, atau sebagian orang paham tapi tak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pembicara. Maka hari ini juga kadang-kadang kita membuat cara mengajar itu dengan mapping atau dengan menampilkan di layar, atau kita bawa alat peraga. Kadang dibawa ke kelas itu berapa permainan, dibawa kelas ada kotak, ada bola dan seterusnya. Tujuannya agar penjelasan tadi dipahami lebih baik, karena ada praktek, karena ada penjelasan yang nampak secara visual. Maka jangan heran kadang-kadang guru kita mengajar itu ditunjukkannya benda, atau dibuatkannya permisalan, dibuatkannya perumpamaan, atau dia berjalan, dia berdiri, dia duduk, dia berikan berapa isyarat untuk menambah penjelasan. Di dalam beberapa hadis kita tengok, rawal Bukhari wa Muslimun wal lafzu lil Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan
yashuddu ba'duhum ba'dha. Kata Nabi, orang beriman ini, antara orang beriman dari Al-Fatah Temboro dan dari selainnya atau sesama orang Al-Fatah Temboro, dia dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan yang masing-masing menguatkan yang lain. Yang satu hanya menjadi tiang dalam bangunan, yang lain dia menjadi dinding, yang lain menjadi atap, yang lain jadi pondasi. Kalau hanya tiang tegak tak ada pondasi, dia tak kuat. Ada pondasi tak ada tiang, tak jadi bangunan. Ada pondasi, ada tiang, tak ada dinding, tak ada atap, bangunan tak berguna sebagaimana semestinya. Maka setiap muslim dengan yang lainnya, dia seperti bangunan saling menguatkan. Thumma shabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabi'i. Rasul ketika bicara itu langsung dia bilang gini, orang beriman satu dengan yang lain itu bagaikan bangunan. Ditunjukkan Rasul dengan jari seperti ini. Apa maksud Rasul? Kita itu saling menguatkan, saling mengokohkan seperti jari macam ini, kokoh, erat, lekat. Ini yang penting umat Islam. Sehingga satu dengan yang lain, kalau ada yang salah, yang lain ingatkan. Kalau ada satu yang lupa, yang lain ingatkan. Ada yang tidak tahu, yang tahu ngasih tahu. Kalau ada yang keluar jalur, yang tahu tarik lagi masuk ke jalur. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijamin oleh Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tak akan pernah sepakat untuk sesat. Kenapa? Mereka tawasau bil haq, akan saling mengingatkan, saling menjaga, saling nasihati, saling memberitahu, ini jalur kita, ini tempat kita berpegang, ini ajaran yang kita amalkan. Yang itu tak sesuai dengan agama, yang itu sesuai dengan syariat, kita tinggalkan. Ahlus Sunnah begitu. Jadi Nabi menggambarkan kita ini satu dengan yang lain saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan, bukan saling berusaha untuk menenggelamkan yang lain. Enggak. Makanya heran kalau ada yang mengaku Ahlus Sunnah, di masjid-masjid Ahlus Sunnah sudah dibangun, dekat itu dibuat lagi masjid yang baru. Kalau di zaman Nabi itu masjid tirar, masjid orang munafik, memecah jamaah, bukan menguatkan, bukan menyatukan. Mestinya umat ini yang Ahlus Sunnah dia menyatukan. Ahlus Sunnah ini dia meleburkan semua umat, bukan menyebabkan kita terpecah. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat kita ini diajarkan bagaimana mereka punya sifat lapang dada dengan perbedaan. Setiap orang Allah berikan ilmu tak sama. Setiap orang Allah berikan cara belajar, kesempatan belajar, guru, majelis tak sama. Maka wajar kalau keilmuan satu dengan yang lain akan berbeda. Sehingga ketika mengkaji agama, muncul para mujtahid. Mujtahid masing-masing wajar kalau ijtihadnya akan hasilnya beda. Tapi metodenya pasti ikut Al-Quran dan Sunnah pertama sekali. Jadi kita mesti paham, semua umat Islam ini mesti beramal dengan Quran dan Sunnah. Cuma kemampuan umat beda-beda. Ada yang bisa langsung beramal dengan Quran dan Sunnah, ada yang beramal karena dipahamkan oleh ulama. Sebab tak semua kita paham Quran dan Sunnah. Tak semua kita pandai baca Quran dan Sunnah dengan benar. Tak semua kita pandai menterjemahkan Quran dengan benar. Tak semua kita paham setiap ayat, setiap hadis dengan benar. Belum lagi mensinkronkan pemahaman semua ayat yang secara zahir nampak bertentangan satu dengan yang lain. Yang secara zahir hadis Nabi satu dengan yang lain saling bertentangan. Sebenarnya tak bertentangan kalau kita mampu mengenali metode dalam pahami Al-Quran dan Sunnah. Maka umat Islam dimanapun berada, yang alim, yang awam, beramal itu mesti ngikut dalil, mesti ngikut Al-Quran dan Sunnah. Cuma bedanya dua, yang satu bisa langsung berdasarkan Quran dan Sunnah, yang satu lagi nggak sanggup, ilmunya kurang, dia bukan alim, dia bukan mujtahid. Ikut kepada alim, ikut kepada ulama, ikut kepada mujtahid. Itu kondisi umat kita. Dan jangan dibandingkan dengan ulama hadis dahulu. Imam Syafi'i tak bermazhab, Imam Bukhari tak bermazhab, Imam Abu Dawud tak bermazhab. Mereka mujtahid. Kita ini siapa? Kita bukan mujtahid.
Kita jangankan hafal hadis yang banyak, Arba'in Nawawiyah aja tak hafal, Riyadhus Shalihin aja tak tahu, Al-Adhkar kita tak hafal. Mereka semua hadis itu ada dalam kepala mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini mesti menjadi umat yang paham posisi diri kita. Maka balik kepada hadis tadi, Nabi menjelaskan bahwa umat satu dengan yang lain dia mesti saling menguatkan, seperti bangunan yang dia mengokohkan, saling menjaga, saling menguatkan, saling membuat rekat semua umat itu, bukan memecah, bukan saling meruntuhkan satu dengan yang lain. Sehingga kita mau disebut dengan jamaah tabligh, mau jamaah apa saja, semua kita umat Nabi Muhammad. Semua kita berjuang berdakwah dengan kiprah masing-masing, dengan segmen masing-masing. Yang lain dengan segmennya, dengan caranya, tapi semuanya menguatkan umat Nabi Muhammad untuk ibadah kepada Allah, untuk bermuamalah dengan cara yang benar. Mudah-mudahan semua kita berjumpa di depan pintu surga, sama-sama masuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang kedua. Wa rawa Muslimun min hadithi Jabir bin Abdullah At-Tawili fi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Hadisnya panjang, bercerita tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law anni istaqbaltu min amri mastadbart. Nabi katanya, kalau sudah memulai satu urusan, kalau sudah maju untuk mengurus satu perkara, kalau sudah mulai pergi berjihad atau sudah melaksanakan apapun yang menjadi kebaikan dalam agama, beliau tak akan menoleh ke belakang lagi, tak akan balik lagi, tak akan mundur lagi. Saya kalau sudah mulai solat tak akan saya batalkan. Saya kalau sudah mulai berjihad tak akan balik pulang. Nabi begitu. Lam asukil hadiah wa ja'altuha umrah. Saya kali ini berangkat tak membawa hewan haji. Haji itu adalah hewan yang akan dibawa berangkat bersama dengan haji, nanti disembelih di tanah suci. Maka perjalanan ini saya jadikan umrah, kata Nabi. Faman kana minkum laisa ma'hu hajj falyahilla wal yaj'alha umrah. Siapa saja yang tak membawa hadiu bersama dia seperti yang dilakukan oleh yang lain, maka hendaklah dia melaksanakan tahallul dan jadikan ibadah dia perjalanan umrah. Artinya perjalanan kita ini tak bisa haji sekarang, karena Nabi SAW tahun 6 Hijriah saat berangkat haji tak diperkenankan oleh orang Quraisy. Maka saat ini kalian yang sudah berniat haji tak usah lanjutkan haji. Yang kalian sudah berangkat tapi tak bawa haji, tak usah lanjutkan haji. Sudah laksanakan umrah saja, berangkat untuk umrah saja. Faqama Suraqah bin Malik ibn Ju'shum faqal ya Rasulullah ali'amina hadha am li abad. Rasul, ini cara seperti yang kau suruh ini apakah untuk tahun ini saja atau setiap tahun? Sepanjang masa kita buat cara seperti sekarang. Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil ukhra wa qala dakhalatil umratu fil hajj la bal li abadin abad. Rasul kemudian masukkan jarinya lagi seperti tadi. Kata Rasul, enggak, ini selama-lamanya, bahwa haji dengan umrah bisa dikerjakan sekaligus. Maknanya apa? Kalau kalian berangkat haji, boleh kalian umrah sekalian. Saat kalian berangkat dari tanah suci tujuannya hanya haji, ada waktu yang lain bisa untuk umrah, berangkatlah kalian. Begitu sampai di miqat, niat untuk umrah, lalu kalian tahallul, masuk musim haji nanti berihramlah kembali untuk haji. Jadi kalau umrah bisa di musim haji, tapi tak sebaliknya, haji tak bisa di musim yang lain, karena al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dibatasi oleh syariat, mesti berangkat di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau di luar bulan itu berangkat haji, tidak sah hajinya, tidak dianggap haji oleh syariat. Tapi umrah bisa sepanjang tahun. Mau berangkat di Ramadan, mau berangkat di bulan Syawal, Zulqa'dah, di bulan Muharram, Rabiul Awal, bulan kapan saja berangkat silahkan. Tapi kalau melaksanakan haji terbatas, dan umrah bisa dilaksanakan bersamaan dengan haji, tapi haji tidak.
Ini perlu dicatat dengan baik. Saya ulang bahwa umroh bisa dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji, tapi haji tidak bisa dalam rangkaian ibadah umroh, terutama yang melaksanakan haji umrohnya di luar bulan-bulan haram untuk pelaksanaan haji. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tadi Nabi menjelaskan secara lisan, tapi tangan beliau menunjukkan caranya, menggambarkan untuk membuat orang paham, membuat orang mengerti seperti ini kira-kira yang akan terjadi, seperti ini kira-kira maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, warawal Bukhari an Sahal bin Sa'd Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, semoga Allah ridhai beliau. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku, kata Nabi, dengan orang yang memperhatikan anak yatim, dengan orang yang mengasuh anak yatim, dengan orang yang menjadi wali anak yatim, dengan orang yang menanggung hidup orang yatim. Kahataini, seperti dua jari ini. Wa asyara bi isbi'aihi, Rasul mengisyaratkan dengan dua jarinya, as-sababati wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'a, dibuat jarang sikit aja. Jadi Nabi menggambarkan, aku dekat dengan orang yang memperhatikan anak yatim, dengan orang yang menjadi penjamin hidup anak yatim, dengan orang yang mengurus hidup anak yatim, seperti dekatnya dua jari antara as-sababah wal wusta, antara jari tengah dan jari telunjuk, dekat, tak berjarak, hanya jarak sikit saja. Rasul gambarkan begitu untuk menunjukkan kedekatan Rasul dengan orang yang perhatikan anak yatim. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam anak yatim tak kehilangan orang tua. Dia mungkin kehilangan orang tua biologis, bapak kandungnya meninggal, tapi bapaknya dari umat Islam yang lain sangat banyak. Sehingga umat Islam yang lain akan perhatikan bagaimana nafkah hidup mereka secara zahir, secara batin. Mereka diajarkan ilmu, mereka diberikan makanan, diberikan sembako, harta mereka dikelola dengan baik sehingga bermanfaat, sehingga berputar, sehingga mereka bisa punya modal untuk hidup. Mereka disekolahkan, mereka disediakan guru, mereka didatangkan berbagai hal-hal yang manfaat untuk anak yatim. Maka peradaban Islam adalah peradaban yang memuliakan berbagai kelompok masyarakat. Orang kaya dimuliakan, orang miskin dimuliakan, orang du'afa dimuliakan, masing-masing dengan cara, dengan tempat, dengan metode yang sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Maka kita kalau menghadapi orang, kalau berdiskusi dengan orang, ceramah dengan orang, tashkil dengan siapapun, anzilin nas manazilahum, posisikan setiap orang sesuai dengan posisi masing-masing. Kadang-kadang kita mohon maaf, orang alim kita tashkil, padahal kita bukan alim. Kalau orang alim ditashkil oleh orang alim juga. Kadang-kadang kita baru kenal dakwah, orang yang sudah lama dakwah kita atur. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah, hidup ini akan tenang, hidup ini akan nikmat, hidup ini akan serasi apabila setiap orang tahu posisi diri, apabila setiap orang tahu bagaimana menempatkan diri. Maka Nabi mengatakan, rahimallahum ra'an alima qadra nafsihi. Allah rahmati, Allah senang, Allah suka setiap orang yang paham posisi dirinya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berperan dalam tubuh umat ini sesuai dengan peran masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, berdakwah, mengajar, berbuat, bermuamalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensi, kapasitas masing-masing. Tidak perlu yang satu merasa lebih dibanding yang lain merasa hina dibanding yang lain merasa tak pede atau segan dengan yang lain. Yang penting umat Nabi Muhammad semua kita berfikir bagaimana berbuat yang bermanfaat, yang benar dalam koridor agama, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Karena kalau sudah banyak tujuan dalam bergerak, dalam beribadah, dalam berilmu dan segala macam, pasti halak, pasti celaka, pasti binasa.
tak ada gunanya. Di dunia akan celaka, di akhirat pun akan celaka. Barakallahu li wa lakum. Semoga manfaat. Mudah-mudahan pertemuan hari ini barakah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, dan kita semua menjadi orang-orang berilmu dan semakin berilmu dengan sikap yang tawaduk insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.